Menghidupkan marwah Lampung, PIL Pesenggihi tak boleh sekadar slogan, harus jadi kurikulum kehidupan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Lampung menjadi saksi lahirnya sebuah diskursus krusial mengenai masa depan karakter masyarakat Lampung. Melalui fokus group discussion FGD, bertajuk Formulasi Berkelanjutan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Falsafah Hidup PIL Pesenggihi Masyarakat Lampung, akademisi, sejarawan, dan budayawan sepakat bahwa nilai lokal ini harus diintegrasikan secara nyata, bukan sekadar menjadi pemanis narasi. Acara yang berlangsung di gedung KFKIP Unila ini menghadirkan 3 narasumber utama, yaitu Ari Pahala Huta Barat penulis dan budayawan, Arman AZ, sejarawan, dan Edi Siswanto, MPD, akademisi. Diskusi dipandu oleh Nofri Rahman berhasil menarik antusiasme tinggi peserta yang terdiri dari mahasiswa di Lampung. Tampak antusias memadati ruangan, menunjukkan bahwa gairah pelestarian budaya masih menyala di pundak generasi muda. Ari Pahala Huta Barat menekankan bahwa program ini merupakan respons terhadap kondisi budaya lokal yang mulai tergerus. Ia mendorong terciptanya profil budaya yang konkret sebagai kompas bagi masyarakat. PIL Pesenggihi adalah jati diri bagi masyarakat Lampung. Seharusnya, pemerintah daerah mendorong untuk melangkah lebih jauh dan mengimplementasikan nilai ini ke dalam kebijakan sosial, pemerintahan, dan sebagainya. Langkah konkretnya, jadi dilakukan diskusi-diskusi, seminar-seminar, FGD, apapun namanya, yang membahas soal PIL Pesenggihi dan apa pentingnya PIL Pesenggihi ini bagi proses pembangunan peradaban di Lampung. Gitu. Dan harusnya kan pemerintah sudah memahami apa arti pentingnya falsafah PIL Pesenggihi ini untuk pembangunan peradaban. Harusnya pemerintah sudah memahami itu, sehingga salah satu langkah konkretnya sih kelak pemerintah bisa bikin semacam kayak badan pengembangan ya soal PIL Pesenggihi ini, sehingga nanti pemerintah bisa menggali, meriset, merumuskan, menyosialisasikan, sampai bisa membreakdown falsafah ini, bagaimana penerapannya dalam kurikulum di sekolah, SD, SMP, SMA, dan di kehidupan sehari-hari. Gitu, Bung. Dari sudut pandang historis, Arman memaparkan bahwa PIL Pesenggihi telah menjadi nafas hidup masyarakat Lampung jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, tantangannya kini adalah bagaimana nilai-nilai kehormatan, keramahan, dan gotong royong tersebut tetap relevan di era digital. Menurutnya, perlu ada langkah serius agar sejarah tidak hanya menjadi kenangan, tetapi tetap eksis dalam kehidupan masyarakat modern. Senada dengan hal tersebut, Edi Siswanto menyoroti peran strategis institusi pendidikan. Ia menegaskan bahwa internalisasi nilai lokal harus dimulai dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal menjadi benteng utama. PIL Pesenggihi harus benar-benar diterapkan secara praktis di lingkungan sekolah agar generasi muda tidak kehilangan arah dan identitasnya sebagai masyarakat Lampung. Ketua Pelaksana FGD, Feragi Azizun Putra, menyatakan bahwa agenda ini merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kolektif. Ia berharap rumusan dari FGD ini dapat menjadi acuan dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Lampung secara berkelanjutan, khususnya saat berbicara tentang pendidikan karakter. Cikal bakal awal kenapa saya tertarik mengkaji terkait dengan nilai-nilai apa saja sih yang terkandung di dalam PIL Pesenggihi itu sendiri. Nah, pertanyaan itu pertama kali munculnya itu saya dipantik oleh pernyataan salah satu budayawan yang ada di Provinsi Lampung, yaitu guru saya sendiri, Bang Ari Pahala Huta Barat. Beliau mengatakan dalam salah satu kanal YouTube-nya bahwa PIL Pesenggihi itu sendiri adalah salah satu nilai yang memang mencirikan wajah orang Lampung itu sendiri. Cikal bakal kenapa saya padankan PIL Pesenggihi dengan nilai karakter, karena memang di dalam PIL Pesenggihi itu sendiri terdapat nilai-nilai yang membentuk karakter diri masyarakat Lampung itu sendiri. Itulah kenapa kita padankan nilai karakter dengan falsafah hidup milik orang Lampung itu sendiri, PIL Pesenggihi. Acara ini hanya titik pijak awal saya pribadi selaku penyelenggara yang juga didukung oleh Dana Indonesiana, Kementerian Kebudayaan khususnya, dan LPDP. Saya disupport secara langsung oleh kementerian untuk melaksanakan
titik pijak awal ini menformulasikan bagaimana falsafah hidup masyarakat Lampung ini bisa bernilai dan memiliki pola pendidikan yang bisa dipakai di segala lini, baik itu pendidikan masyarakat secara luas maupun secara sempitnya di dalam dunia pendidikan. Itu bisa kita formulasikan. Idealnya seperti apa sih masyarakat Lampung itu? Karakter seperti apa yang seharusnya dibentuk gitu. Harapan saya ke depannya adalah setelah kegiatan ini kita sama-sama bisa, ayo bareng-bareng seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber yang ada tadi. Kita mengundang beberapa narasumber, baik itu dari budayawan, sastrawan, terus sejarawan, dan juga tokoh akademisi. Mereka sepakat mengatakan bahwa ayo kita sama-sama gali nilai ini, kita restrukturisasi, kita urutkan kembali, kita maknai kembali nilai-nilai tersebut sehingga bisa diamalkan di kehidupan masyarakat Lampung secara luas, baik itu masyarakat Lampung yang bersuku Lampung itu sendiri ataupun masyarakat Lampung yang secara geografis tinggal di Lampung, mau itu suku Jawa, Semendo, dan sebagainya. Output dari agenda ini akan berfokus pada penerbitan buku, sehingga dapat disebarluaskan kepada khalayak. Tujuannya sudah jelas untuk memberikan gambaran dan wawasan tentang PIL Pesenggihi yang diformulasikan dengan pendidikan karakter. Dengan berakhirnya diskusi ini, pesan yang dapat dibawa pulang oleh para peserta sangat jelas, yaitu pelestarian budaya bukan hanya tentang menjaga masa lalu, melainkan tentang membangun kualitas hidup serta martabat masyarakat Lampung dimanapun dan kapanpun. Garuda News melaporkan.